foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sebelumnya pada program Rakyat Bersuara 16 September lalu, ahli digital forensik Rizwan Syanipar menyebut satu-satunya foto diri berkacamata di ijazah hanyalah milik Jokowi. Menurutnya hanya UGM lah satu-satunya universitas yang menerbitkan ijazah dengan foto berkacamata. Satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Emang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini, kecuali UGM. UGM mengubahnya entah mulai kapan. Ya, untuk mencocok-cocokkan punyanya Pak Jokowi yang berkacamata itu diubahlah aturan. Anda yakin ini ada aturan bahwa foto tidak boleh berkacamata di ijazah? Semua universitas, Bang. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Menteri Keuangan RI Purubaya Yudisadewa mengancam bekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika gagal memperbaiki kinerjanya yang kini bercitra buruk di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Jika dalam setahun tak ada perbaikan, pemerintah membuka potensi masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss SGS. Menteri Keuangan RI Purubaya Yudisadewa mengungkap, kini pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah mulai semangat memperbaiki kinerjanya. Meski demikian, melihat banyak modus nakal yang dilakukan sejumlah oknum dan mencoreng citra institusi Bea Cukai, Purubaya mengancam bakal bekukan Ditjen Bea Cukai dan merumahkan 16.000 pegawainya. Dijumpai usai rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin Kamis, Purubaya juga menjelaskan apabila pembenahan gagal selain membekukan Bea Cukai, pemerintah juga akan menyerahkan tugas kepabeanan kepada Swiss General Surveillance seperti dahulu. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Sementara itu, guna memperbaiki kinerja Bea Cukai, berbagai unit telah meningkatkan kinerja dan tata kelola internal dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, selain tekanan struktural dan regulasi, Purubaya juga mengandalkan teknologi kecerdasan AI untuk kurangi peluang praktik nakal di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke berita internasional, pemirsa. Kebakaran besar melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong mengakibatkan 128 orang tewas. 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Kebakaran dahsyat di komplek Wang Fu Court Taipo menandai salah satu bencana kebakaran paling parah di Hong Kong dalam sejarah.
Dalam kebakaran kompleks apartemen yang ditinggali 4.600 penghuni tersebut, sedikitnya 128 orang tewas, 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Sementara, lebih dari 200 orang lainnya masih hilang dan korban luka mencapai 79 orang. Dari hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force, diperoleh informasi hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua korban merupakan pekerja migran Indonesia sektor domestik. KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak, termasuk penyediaan tempat singgah sementara dan logistik pada gedung KJRI Hong Kong. Lebih dari 200 kendaraan pemadam dan 100 ambulans dikerahkan. Namun suhu ekstrim dan jatuhan puing membuat proses penyelamatan berjalan sulit. Sekitar 900 warga kini dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Otoritas sedang menyelidiki dugaan kelalaian yang memicu kebakaran. Sementara pihak kepolisian telah menangkap 3 orang terkait kebakaran, yakni direktur dan konsultan teknik perusahaan konstruksi yang menangani proyek renovasi. Tentara Israel menembak 2 pria Palestina dalam operasi penyerbuan di tepi barat. Tembakan mematikan tersebut dilepaskan meski kedua pria Palestina itu dalam posisi menyerahkan diri dan tidak bersenjata. Inilah detik-detik saat tentara Israel menembak mati 2 pria Palestina dalam operasi penyerbuan tepi barat Kamis waktu setempat. Rekaman menunjukkan sebelum kejadian, kedua pria tersebut tampak keluar dari sebuah gedung yang dikepung oleh pasukan bersenjata Israel di area Jenin, tepi barat bagian utara. Kedua pria itu mengangkat baju mereka dan berbaring di atas tanah sebagai tanda menyerahkan diri. Pasukan Israel kemudian tampak mengarahkan kedua pria itu untuk kembali masuk ke dalam gedung sebelum melepaskan tembakan dari jarak dekat. Kementerian Kesehatan Palestina menyampaikan bahwa kedua pria yang tewas dalam penembakan yang dilakukan tentara Israel telah berhasil diidentifikasi. Keduanya diidentifikasi sebagai Montasir Abdullah 26 tahun dan Yusuf Asasa 37 tahun. Sementara itu militer Israel mengumumkan tengah melakukan penyelidikan terkait penembakan tersebut. Tentara Israel kembali melancarkan operasi besar-besaran di tepi barat. Militer Israel melakukan penggerbekan dan menangkap sejumlah warga Palestina. Tentara Israel kembali melancarkan operasi militer besar-besaran di tepi barat bagian utara, terutama di Tubas dan Tamur. Seluruh jalur utama ditutup sementara militer memperkuat pasukan dan menetapkan jam malam total di kawasan tersebut. Warga melaporkan tentara Israel melakukan penggerbekan ke puluhan rumah warga Palestina. Mereka mendobrak dan menggeledah rumah beberapa kali, pintu dirusak, barang pun diobrak-abrik. Bahkan beberapa keluarga diusir dari rumah mereka sendiri karena pasukan Israel telah mengambil alihnya. Belasan pemuda dilaporkan ditangkap dalam penggerbekan besar di Tamun. Lebih dari 53 pemuda ditahan dengan pengawasan ketat di pos-pos militer Tayasir dan Hamra. Hingga kini militer Israel belum memberikan keterangan mengenai alasan operasi besar-besaran ini. Namun penyisiran, penangkapan, hingga kerusakan properti terus terjadi dan memperbesar kekhawatiran akan potensi eskalasi yang lebih luas di tepi barat. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lainnya yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono keluar dari rutan KPK sekitar pukul 5 sore. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. KPK membebaskan ketiga mantan petinggi ASDP ini setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelum mendapat rehabilitasi, ketiga petinggi ASDP ini divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 1,25 triliun rupiah.
Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo. Menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan pihak Roy Suryo CS. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidik atau Wasidik. Namun polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus ini akan dilaksanakan. Nantinya usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Adapun ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tri Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Penanganan terkait tentang dugaan ijazah, terkait tentang klaster 1 dan 2. Klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami menjelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus.